Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Iya, Bung Henasman. Ya. Lupa saya nanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Asik. Kok ada di sini ya? Kita ada di mana kita sekarang? Sebuah tempat yang dingin, Ya, ketinggian. betul, Daerah betul. Bandung Utara. Betul. Betul sekali Blavers, kita ada di kawasan sebelah utaranya Bandung, tepatnya di Selasar Sunario Art Space. Weh, luar biasa. Kenapa kita ada di sini? Karena hari ini ada momen yang luar biasa loh, Bung Henasman. Hari ini Blavers kita terundang ke sini juga, Bla Bla Radio Space, dalam rangka ada eksibisi juga, ada pameran. Ada pameran juga. Tapi yang lebih utamanya adalah bahwa di sini adalah peresmian, boleh dibilang sebenarnya ini gedung lama ya. Gedung lama. Cuman karena ada satu konsep kerjasama yang namanya naming right, Ya. itu tempat ini berubah nama menjadi Balai Paragon. Di mana sebelumnya ini sebetulnya namanya tuh Balai Tonggoh ya. Dulunya. Di Selasar Sunario Art Space ini namanya Balai Tonggoh. Namun karena ada sebuah kerjasama dengan salah satu brand corporate menjadi Balai Paragon. Di Balai Paragon ini yang tadi kita udah rencanakan mau ikut masuk ke dalam itu rupa-rupanya di sini tuh ada beberapa karya-karya yang didisplay. Betul. Di mana karya-karya ini bukan semata-mata karya dari Selasar Sunario. Betul. Tapi juga karya-karya dari masyarakat umum. Ya, masyarakat. Nah, Blavers, informasi penting yang perlu kita sampaikan juga di topik pameran kali ini berjudul Senang Bersamamu, sebuah cara untuk merangkul. Sehingga jadi banyak teman-teman yang mengirimkan karya-karyanya dan ini melalui proses kurasi juga atau seleksi. Informasi yang kita peroleh ada sebanyak 1.244 karya dari 856 pengaju. Ini diterima terus kemudian diseleksi oleh para panelis yang terdiri dari Arin Dwi Hartanto Sunario, Aicu Christine, Heru Hikayat, serta Sunario sendiri dan Syagini Ratna Wulan. Ini proses seleksinya lumayan seru pastinya ya, karena Selasar Sunario Art Space ini menjaring 241 partisipan yang berasal dari nggak hanya Jawa aja, dari Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga luar negeri. Wow, luar biasa ya Blavers ya. Nah, ini pameran ini terselenggara sampai dengan bulan Juli kalau nggak salah ya, sampai dengan bulan Juli. Jadi buat teman-teman yang kira-kira ingin melihat berbagai macam karya dari teman-teman yang di luar sana, silahkan berapresiasi di sini di tempatnya di Selasar Sunario Art Space, khususnya di Balai Paragon. Oke. Masih bersama saya Ferry Flow, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Hadirin sekalian, selamat datang di konferensi pers spesial Balai Paragon dan pembukaan pameran Senang Bersamamu. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Balai Paragon, Selasar Sunario Art Space. Baik Blavers, sementara ini kita masih ada di venue di dalam rangka peresmian Balai Paragon dan pembukaan pameran Senang Bersamamu. Dan sudah bersama saya Mas Arin dari Selasar Sunario. Halo Mas Arin, apa kabar? Halo, baik. Sehat selalu ya. Terima kasih, sehat juga. Amin. Terima kasih untuk ini kehadirannya ya. Iya, terima kasih. Senang kita juga bisa hadir di sini sesuai dengan tema hari ini, Senang Bersamamu nih, sebuah karya-karya yang juga digelar di dalam. Nah, Mas Arin, kira-kira ini kan kalau kita dapat cuplikan informasi tadi itu, ini adalah ada sebuah aspek kerjasama bersama Paragon Corp. Nah, kira-kira kolaborasi ini apakah dimungkinkan untuk seterusnya jangka panjang atau bagaimana Mas Arin untuk melengkapi infonya? Kita sih berharap ini kolaborasi yang berkelanjutan karena ini kan sifatnya si Selasar Sunario Space ini non-profit organization. Jadi support dari kemitraan kami itu memang sangat penting gitu untuk keberlangsungan program-program kami gitu, karena
seperti awalnya Bapak dulu membangun ini, beliau seorang pengajar, dosen. Beliau dulu merasakan sendiri gitu. Apa ya yang harus dilakukan ketika mahasiswa seni rupa lulus? Kan nggak seperti jurusan lain, langsung kerja di sebuah perusahaan atau langsung kerja di agensi dan lain-lain gitu. Tapi seniman itu ketika lulus nggak ada wadahnya gitu, infrastrukturnya nggak ada gitu. Ini sebetulnya absennya pemerintah kita dalam membangun infrastruktur seni yang memang harusnya itu adalah tanggung jawab mereka gitu. Jadi Bapak membangun ini tujuannya untuk melengkapi infrastruktur seni rupa yang nggak ada gitu. Terkait dengan judulnya Senang Bersamamu ini, mungkin ada sebuah pemikiran tersendiri kenapa memilih judulnya Senang Bersamamu, Mas Arin? Ya kita memilih kata-kata yang memang bisa diterima oleh banyak kalangan gitu, yang tidak intimidatif, dan juga memang kita selama ini Selasar mungkin terkesan ya, dan memang kita ingin membangun sebuah institusi yang seleksi yang ketat, karena kita ingin kualitas-kualitas tertentu yang memang kita ingin tampilkan di sini, sehingga ya membangun itu tadi, membangun perkembangan seni rupa yang memang bisa mempunyai standar-standar yang harus terus berkembang gitu, harus terus maju gitu. Nah tapi di satu sisi kita juga nggak pengen terus berjarak gitu dengan masyarakat gitu. Kita harus give back to the community gitu. Apalagi di zaman sekarang ini, di era informasi sudah sangat terbuka, ini harusnya bisa menjawab kebutuhan di mana hari ini kita bisa mengakses semua dengan si program ini. Dan kebetulan juga Emina sangat suka gitu dengan proposal ide kebersamaan ini. Nah itu tiba-tiba chemistry-nya masuk tuh. Masuk ya. Jadinya kita juga happy gitu. Ya? Happy. Ya senang bersama gitu. Oh begitu ya. Luar biasa sekali. Nah itulah Blavers, kenapa hari ini kita juga ada di sini, dan semoga teman-teman atau Blavers dimanapun berada, khususnya yang berada di Kota Bandung, mainlah ke Selasar Sunario dan hadirlah di tempat kita sekarang ini, Balai Paragon. Baik, terima kasih Mas Arin. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu dengan peresmian Balai Paragon ya. Terima kasih. Bla Bla Radio Space, listen and. Perjalanannya Paragon yang tahun ini memasuki usia 40 tahun. Jadi Februari lalu kita udah berusia 40 tahun, di mana Paragon Corp itu dalam perjalanannya selalu berkomitmen untuk membuat impact. Jadi sesuai dengan semangat co-foundernya sejak perusahaan ini didirikan, tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan impact atau kebermanfaatan untuk diri sendiri, lingkungan, masyarakat. Kata innovation itu tuh lekat ya, dan sangat erat dengan kreativitas, seni, imajinasi. Dan ini kita tuh sangat menyambut baik ketika Selasar Sunario Art Space punya suatu visi yang sama, di mana sebenarnya ujungnya tuh ingin membuat impact dan kebermanfaatan gitu. Jadi satu chemistry gitu untuk bisa yuk kita bikin impact. Nah, Blavers, kali ini kita ada di salah satu galeri di mana karya-karya yang tadi sudah kita sampaikan di depan itu, disinilah karya-karya ini ditampilkan. Dan yang tidak kalah menariknya, kali ini saya berkesempatan alhamdulillah bisa bertemu dengan Mbak Sasha. Halo Mbak Sasha. Halo Mas Ferry. Siapa ya? Nah, oke, terima kasih. Blavers, Mbak Sasha ini salah satunya mewakili dari Paragon Corp, di mana Paragon Corp inilah yang berkolaborasi dengan Selasar Sunario. Nah, kita akan cari tahu apa sih kira-kira yang menjadi motivasi atau yang men-trigger Paragon Corp, khususnya mewakili brand-brand yang ada di Paragon untuk juga bisa ikut
menginformasikan, mensupport juga aktivitas daripada seni dan budaya. Nah, mungkin Mbak Sasa boleh dong kita dapat informasi lanjutan lagi mengenai, apalagi kan di sini ada brand Emina dan Kaf ya, di mana itu benar-benar di luar ekspektasi, tapi ternyata luar biasa ya. Untuk bisa mendukung aspek seni dan budaya ini kok bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi ya Mbak Sasa. Ya, mungkin kalau dari saya cerita sedikit itu adalah awalnya itu memang mungkin ada ini ya, pertolongan Allah kali ya kita bilangnya. Jadi memang pertama kali itu di Paragon sendiri kan memang masing-masing brand itu kita diminta gitu kan oleh founder kita gitu kan, keluarga Subangkat itu untuk gimana ya masing-masing brand itu tuh memberikan impact gitu ke masyarakat gitu. Bentuknya diserahkan, terserah brandnya mau kayak gimana. Seperti mungkin ya kalau misalnya Mbak Lovers tahu misalnya di Wadah itu kan lebih banyak ke pemberdayaan perempuan gitu kan, atau kesehatan, pendidikan gitu. Nah, Kaf sebagai salah satu yang memang kita lihat juga sebagai brand ini ya pria gitu kan, kita lihat pria itu sangat dekat sebenarnya dengan passion points gitu kan, art, terus juga ada sports gitu yang akhirnya kita dari situ kita lihat sebenarnya cara kita mengekspresikan kebermanfaatan itu tuh berbeda-beda gitu masing-masing brand. Nah, Kaf dan Emina sebenarnya salah satu dari brand Paragon, dua brand Paragon yang akhirnya kita lihat sebenarnya secara kedekatan dengan seni itu sangat tinggi gitu. Mungkin aku cerita dari Emina gitu. Kalau misalnya di Emina sendiri kita bilang brand Emina itu kan kita ngomongnya youth spirit, tadi Bu Dini sempat ceritakan youth spirit, dimana ketika kita youth itu tuh apa sih gitu, kita mulai dari youth itu apa gitu. Akhirnya disitu kita mencari, menggali, kita menemukan bahwa semua orang tuh bisa merasa youth, nggak cuman anak muda gitu kan, tapi ya di umur aku, di umur Pak Ferry, kita selalu bisa juga merasa kita youth gitu kan. Rootnya apa sih? Rootnya adalah ketika kita bisa mengeksplorasi hal baru yang kok kita tidak membayangkan sebelumnya. Nah, dari situlah mungkin salah satunya akhirnya kenapa Emina bergerak ke art juga dan culture, karena kita lihat ekspresi diri. Kalau kita mau ekspresi diri yang paling ujung gitu ya, itu tuh adalah seni sebenarnya. Tapi seni itu kadang-kadang kan mungkin di youth itu jadi sesuatu yang berat, sesuatu yang kayaknya takut ya gitu, terlalu jauh gitu. Nah, dari situ kita diskusi sama tim Selasa juga, ternyata tim Selasa pun salah satu value-nya adalah memberikan inklusivitas seni gitu kan, dengan salah satu modelnya juga yang kita dibuild walaupun berundang-undang, ternyata ada banyak sekali juga program-program disabilitas juga gitu kan. Nah, dari itulah kita bertemu, ternyata membuat seni menjadi sesuatu yang inklusif, semua orang bisa berekspresi, itu yang akhirnya kita ketemu bersama gitu, yang akhirnya kita juga ngerasa sangat terhormat sih, ternyata teman-teman Selasar mau juga sama Emina gitu. Gitu ya, dan rupanya ini mungkin yang tadi disebutkan juga, ini mungkin juga jalan Allah juga kali gitu ya, bahwasanya semuanya serba ngeklik jadinya. Iya, betul. Nah, dan yang lebih menariknya lagi adalah ternyata dari Paragon Corp mewakili brand-brand yang ada seperti tadi disebutkan, ada Emina, ada Kaf dan sebagainya. Ternyata bisa dibilang mungkin inilah salah satu aspek dari bagaimana kita cara berkomunikasi dengan market, mungkin begitu ya. Betul, iya bisa juga sih salah satunya gimana kita juga berkomunikasi dengan marketnya, nggak cuma berkomunikasi lewat produk gitu kan, simpel kayak jualan gitu, enggak gitu, tapi bagaimana kita berkomunikasi dan memberikan dampak. Hari ini ternyata ada event ini, ternyata ada event pulang, akhirnya kita jadi ketrigger untuk berpikir yang baru, untuk ternyata dari dudul-dudul aja itu sebenarnya bisa ya ternyata gitu. Jadi banyak sekali impactnya, nggak cuma komunikasi lewat produk tapi juga lewat kegiatan. Lewat kegiatan dan ada namanya langsung pada actionnya ya. Betul. Kegiatan pameran dan sebagainya. Nah, satu hal lagi nih mungkin sebelum kita tutup seru kita nih, ini mungkin juga salah satu aspek inovasi dari Paragon Corp. Betul banget, ngomongin inovasi, aku juga jadi ingat gitu, salah satunya yang membuat kan sesuai namanya ya, Paragon Corp itu adalah Paragon Technology and Innovation. Selalu ada inovasi di dalam DNA kita yang kita setiap hari diskusikan gitu. Nah, salah satu bentuk inovasi itu adalah kalau di kita itu kita selalu bilang bagaimana kita itu bisa mengeksplorasi diri kita sendiri juga, dan kita mengeksplorasi ide gitu. Nah, sehingga ya contohnya apa sih, dengan pameran ini kita juga melihat ternyata art form itu banyak banget. Ada yang tadi aku lihat di
tahu ini juga menjadi satu trigger bagi buat Paragon untuk bagaimana bereksplorasi lagi dengan hal-hal yang unik, yang baru dan pastinya sensasional juga buat marketnya. Baiklah, mungkin itu dulu obrol-obrol kita Mbak Sasa, dan sekali lagi selamat atas kolaborasinya, terutama peresmian Paragonnya, dan salam sukses selalu buat Paragon dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, salam sukses selalu. Bersama saya Ferry Flo, Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Kalau tahun 2025 ini adalah momen penting ya. Saya merangkum dari apa yang tadi dikatakan, merangkum dengan sesuatu yang bisa dibaca. Tahun 2025 ini jadi momen penting karena dua kolaborasi ini. Pertama, menjalankan kerjasama dengan Paragon yang diresmikan melalui naming rights Balai Tonggo menjadi Balai Paragon. Itu satu. Lalu yang kedua itu menjalin kerjasama dengan Emina. Nah, kolaborasi ini didasarkan pada tentunya kesamaan visi tadi ya, kita udah bicara melalui Emina melalui berbagai inisiatifnya untuk membangun kehidupan dan bahkan peradaban. Nah, kata-kata membangun peradaban ini sebenarnya itulah titik persamaan visi kita ya. Itu sering sekali kita ucapkan di antara diri saya dan Arman bahwa kayaknya kita membangun peradaban baru. Membangun peradaban baru membuat kebudayaan baru. Seperti hal inklusivity ini itu bukan cuma sekedar seni, cuma semangat inklusivity di semua hal itu akhirnya menjadi satu bentuk persatuan. Jadi kita jadi satu kesatuan, di mana perbedaan sudah tidak ada lagi. Gitu kan. Semangat yang dilebarkan dari ini skop kecilnya seni, cuma inklusivity in general, kayaknya kita juga harus sesuatu yang kita amini dari pelajaran kita. Karena inklusif itu seharusnya memakan semuanya, tidak membedakan yang terpilih dan tidak. Cuman permasalahannya adalah ruang. Sisa yang dipamerkan di sini sekitar 300 karya, dan yang tidak dipamerkan secara fisik akan dipamerkan secara online di website. Mungkin semoga kedepannya setelah saat menjadi lebih luas, ketika ada submission 3.000 bisa dipamerkan semuanya. Kita tuh bersama dengan Emina bukan cuma sekedar seni loh, karena desain juga harus kita sentuhkan. Pameran besar ini namanya Senang Bersamamu. Kita mencoba setengah mati lah untuk mencari kata-kata yang tidak mengintimidasi dan semua orang membuka, tidak sungkan gitu untuk kita bersama-sama